Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan satu judul, beriman juga butuh sebuah penalaran. Para sahabatku terkasih, sebelum kita melihat ulasan dari judul ini, terlebih dahulu saya menyapa para sahabatku, para saudaraku yang menyebar di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang selalu hadir mendukung channel ini. Kemudian juga para saudara, para sahabat saya dari Malaysia yang juga selalu setia mendukung channel ini. Dan tak ketinggalan para saudara saya, para sahabat saya dari negara Timor Leste yang selalu setia hadir mendukung channel ini. Saya berdoa semoga para sahabat, para saudaraku terkasih selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan semoga apa-apa saja yang diusahakan dapat berbuah bagi kehidupan dan kebahagiaan kita. Tak lupa juga saya menyapa dan mendoakan para saudara yang telah hadir memberikan komentar miring, komentar negatif dalam channel ini, teristimewa pada video-video yang saya bawakan. Saya mendoakan para sahabat ini, para saudara ini juga dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungan Tuhan. Dan juga selalu berusaha untuk belajar melihat kebenaran daripada melihat sebuah pembenaran. Para sahabatku terkasih, ketika kita bepergian ke suatu tempat, kita melihat di sana ada satu bangunan yang berdiri dengan gagah dan megah. Kita pasti terkagum-kagum atau kita kagum melihat bangunan yang luar biasa itu. Ini jelas dan ini sangat manusiawi. Jadi ketika kita menyaksikan, melihat bangunan itu, kita terkagum-kagum, kita bangga. Wah, luar biasa bangunan ini ya. Ini sekali lagi hal yang sangat manusiawi. Bangunan ini begitu indah, megah, gagah berdiri, menjulang tinggi. Itulah rasa kagum yang ada di dalam diri kita ketika kita melihat sebuah bangunan yang megah itu. Nah, selain kita kagum, ada juga hal lain yang muncul dalam diri kita adalah kita pasti bertanya, siapa arsiteknya? Pasti arsiteknya ini orang yang luar biasa, sehingga menghasilkan atau menciptakan sebuah karya yang begitu indah, begitu gagah, dan mengagumkan banyak orang. Nah, hal lain selain itu adalah kita mungkin bertanya di dalam hati atau berbisik-bisik dengan orang yang ada di sekitar kita. Berapa ya biaya yang dihabiskan untuk bangunan semegah ini? Inilah hal-hal yang muncul dalam diri kita dan ini manusiawi. Tapi orang sering lupa satu hal. Apa itu? Orang tidak pernah, bahkan mungkin ada yang pernah berpikir tapi hanya sedikit saja orang berpikir tentang hal ini. Tapi pada umumnya orang tidak pernah bertanya dan berpikir, seperti apa fondasi bangunan ini ya? Ini selalu luput dari perhatian kita. Ini selalu luput dari perhatian kita. Karena apa? Fondasinya itu ada di dalam, tertanam. Maka orang tidak pernah atau jarang bicarakan tentang ini. Kita hanya mengagumi bangunan yang begitu gagah, begitu indah. Dan orang lupa akan hal yang paling mendasar dari bangunan ini. Orang tidak bertanya seperti apa fondasinya itu sehingga membuat bangunan ini begitu indah, begitu gagah, mengagumkan banyak orang. Nah, selain itu para sahabatku terkasih, misalnya kita melihat toko-toko orang-orang hebat misalnya. Toko-toko yang ada di Indonesia, kemudian toko-toko yang ada di negara-negara lain, kita juga kagum dan bangga dengan mereka. Pemikiran-pemikiran mereka, hasil karya yang mereka ciptakan, itu sangat menginspirasi banyak orang. Demikian juga misalnya kita bertemu dengan seorang artis. Apa yang terjadi di sana? Orang kagum, bangga. Kemudian mungkin orang akan meminta tanda tangan dari orang itu. Ini hal yang tidak dipungkiri, ini sudah biasa terjadi. Dan hal yang paling biasa lagi terjadi adalah
orang pasti akan meminta foto bareng. Setelah foto bareng, kemudian diupload di medianya supaya orang tahu, oh si Anu sudah bertemu dengan tokoh ini, si Anu sudah bertemu dengan artis ini. Ini hal yang manusiawi terjadi. Tapi orang tidak pernah berpikir dan bertanya, seperti apa keluarganya ya? Sehingga menghasilkan seseorang atau seorang ini yang begitu luar biasa, menginspirasi banyak orang dan juga begitu terkenal. Orang lupa dengan ini. Orang juga tidak pernah bertanya atau bahkan jarang orang bertanya, siapa orang tuanya ya? Nah, bahkan orang tidak bertanya, ibunya itu siapa yang melahirkan dia sehingga menjadi orang yang begitu hebat, begitu luar biasa, berpengaruh bagi banyak orang. Nah, para sahabatku terkasih, ini fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita atau dalam realitas kehidupan kita. Nah, sekarang kita bicara tentang Yesus. Yesus juga kurang lebih demikian. Yesus juga seperti ini halnya. Orang mengagumi dia, membanggakan dia. Teristimewa ini terjadi pada saat Yesus masih hidup di dunia ini. Orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu membanggakan, begitu mengagung-agumi, atau begitu kagum terhadap figur Yesus ini. Mereka kagum dengan pengajaran, tutur katanya, cara berbicaranya. Orang terkagum-kagum dengan ini. Apalagi Yesus pada saat itu mewartakan tentang kerajaan Allah dengan berbagai macam perumpamaan. Dan ini bisa kita temukan, kita baca di dalam kitab suci. Nah, selain itu ada satu hal lagi yang membuat orang sampai mengejar-ngejar Yesus. Orang sampai mengejar-ngejar Yesus adalah karena Yesus mengadakan atau melakukan banyak mujizat dan tanda. Inilah yang sering membuat orang mengejar-ngejar Yesus. Supaya apa? Mereka ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada anggota keluarga yang sakit, Yesus itu dikejar-kejar supaya anggota keluarganya itu disembuhkan. Kemudian dirinya juga yang sakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Inilah fenomena yang terjadi dalam kitab suci yang bisa kita temukan, kita baca di sana. Nah, selain itu pada zaman kita ini, kita selaku murid-murid Yesus, kita juga sering membanggakan, menyerukan nama Yesus dimanapun kita berada. Di tengah masyarakat, di gereja, di keluarga, dan dimanapun tempat kita berada, selaku murid-murid Yesus, kita selalu mengagumi figur ini. Selalu kita banggakan Yesus itu dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam rasa takut, dengan menyebut nama Yesus, rasa takut itu pun hilang. Ini sebuah situasi yang sudah dialami oleh banyak umat beriman Kristiani. Nah, para sahabatku terkasih, hal ini baik, hal ini benar, ini wajar saja kita lakukan karena kita sebagai murid-murid Yesus. Jadi selaku murid-murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hal ini wajar kita lakukan. Karena kita percaya menyembah Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, para sahabatku terkasih, hal ini sekali lagi wajar-wajar saja kita selaku murid-murid Yesus melakukan hal ini. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ada persoalan yang terjadi di sini. Kita yang mengagumi Yesus ini, ketika kita melihat orang lain menghormati Bunda Maria yang adalah bunda yang rahimnya atau melalui rahimnya Yesus hadir ke dunia, kita justru mengejek agama itu. Contoh, agama Katolik begitu menghormati, mengagumi dan mencintai figur Maria. Justru orang-orang di luar gereja Katolik yang percaya juga kepada Yesus, justru mereka ini yang menghina dan mengejek. Inilah masalahnya, inilah persoalannya. Sudah tidak menerima Bunda Maria, sudah tidak mengakui dia, menghormati dia. Kemudian agama lain seperti agama Katolik menerima, mengagumi, mencintai figur Maria. Justru agama Katolik yang diejek, dihina. Katanya gereja Katolik menyembah Bunda Maria, menyembah patung dan lain sebagainya. Padahalnya ini terus-menerus dibicarakan, dijelaskan, diklarifikasi. Termasuk saya sudah buat ini dalam beberapa konten.
Tapi selalu ada saja orang muncul dengan pernyataan ini. Inilah tadi saya katakan, inilah sebuah pembenaran. Mencari tahu segala sesuatu, dihubung-hubungkan ke sana dan kemari untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi yang menjadi persoalan di sini adalah orang-orang yang selalu menyebut nama Yesus, tapi akhirnya menghina Bunda Maria. Ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Nah, para saudaraku terkasih, para sahabatku terkasih, dimanapun berada, seperti yang kita lihat tulisan di layar utama ini, saya buat di sana. Yesus pun sedih ketika melihat Bunda Maria itu dihina. Kenapa? Itu ibunya. Itu adalah wanita yang mengandung dia, melahirkan dan membesarkan dia. Tapi wanita yang mengandung, melahirkan dan membesarkan dia itu justru dihina oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya Yesus di sini bingung. Masa bunda saya, ibu saya yang mengandung saya, melahirkan saya, membesarkan saya, kok dihina oleh mereka? Padanya mereka itu selalu menyeru-nyerukan nama saya, selalu percaya dengan saya, membanggakan saya. Tapi kenapa mereka ini kok justru menjelekkan, menghina ibu yang telah mengandung dan melahirkan saya? Yesus pasti akan sedih di sana. Jangan jauh-jauh, saya buat contoh sederhana. Saya secara pribadi, ada satu kelompok begitu membanggakan, mengagumi saya. Selalu saya dibangga-banggakan. Nama saya selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Ketika kelompok ini mengalami sebuah masalah, dengan menyebut nama saya di situ, maka orang yang berhadapan dengan mereka itu karena mengenal saya, mengetahui saya, maka masalah itu tidak lagi dipersoalkan. Ini sebuah contoh, dan ini sebuah fenomena yang sudah biasa kita alami. Tapi apa yang terjadi? Kelompok yang mengagumi saya, membangga-banggakan saya, membawa nama saya selalu ini, justru di belakang saya, mereka menghina, menjelekkan ibu saya. Mereka menghina, mereka menjelekkan ibu saya. Bagaimana perasaan batin saya, suasana hati saya ketika saya mengetahui ini? Coba sekarang saya mengajak kita untuk berpikir secara atau dengan akal sehat. Apa yang saya alami? Bagaimana perasaan saya ketika melihat fenomena ini? Ini juga dialami oleh Yesus. Karena Yesus itu kita yakini selain sebagai Allah, Yesus juga sebagai manusia 100%. Maka Yesus di sini pasti bingung. Yesus juga sedih. Kenapa ibunya dihina oleh kelompok orang yang selalu menyerukan namanya. Maka tadi saya katakan beriman itu juga butuh sebuah penalaran. Maka di sini sebenarnya kerancuan, sebuah kerancuan dalam beriman. Tidak ada kelurusan ide dalam beriman ini. Idenya tidak sejalan. Nah, para sahabatku terkasih, apa yang saya alami ini akan berpengaruh pada saya. Maka saya secara pribadi ke depannya, saya tidak akan mau lagi mempedulikan kelompok ini. Itu secara manusiawi. Saya tidak akan mungkin lagi memperhatikan kelompok ini. Karena mereka mengagum-agumkan saya. Tapi di balik saya, mereka menghina ibu yang telah mengandung dan melahirkan saya. Ini sangat manusiawi, dan saya pikir kita semua pasti akan paham, kita mengerti dengan apa yang saya katakan ini. Nah, para sahabatku terkasih, bersyukurlah Gereja Katolik sekali lagi selalu menghormati, mencintai dan mengagumi figur Bunda Maria. Gereja Katolik punya sebuah penalaran dalam beriman yang baik, bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita bukan hanya berhenti di situ, dan atau kita mengabaikan ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Kita mengagumi Yesus, menyembah Yesus sebagai juru selamat, tapi jangan lupa akan wanita yang telah mengandung dan melahirkan serta membesarkan Yesus yang kita sembah, kita agung-agungkan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik ini hal yang wajar, hal yang wajar-wajar saja. Seperti dalam konten sebelumnya saya katakan, Allah Bapa saja menghormati Bunda Maria dengan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan pesan istimewa bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Demikian juga Allah Putra ketika kita lihat peristiwa perkawinan di Kana.
Karena kata-kata Maria, Allah Putra dalam hal ini Yesus mendengarkan dan dia mengabulkan apa yang menjadi permintaan atau harapan dari ibunya. Maka kita sebagai manusia, salahnya di mana kalau kita menghormati, mengagumi, mencintai figur Maria? Maka di sini sebenarnya Gereja Katolik itu mengaplikasikan sesuatu yang diungkapkan melalui kitab suci. Nah, ini dapat kita temukan dengan jelas dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Di sana bicara mengenai siapa yang berbahagia. Nah, bunyinya demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini ayat yang sangat jelas bagi kita. Dan di sini apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik ini adalah sebuah kebenaran. Gereja Katolik sama seperti seorang wanita dalam kitab suci. Gereja Katolik menghormati, menerima Maria, mencintai, mengaguminya sebagai figur yang dengannya rahimnya itu, melalui rahimnya Juru Selamat itu hadir di tengah-tengah dunia. Maka banggalah kita sebagai umat beriman Katolik, bersyukurlah bahwa kita mengagumi, mencintai figur yang rahimnya itu menjadi tempat untuk kehadiran Juru Selamat. Nah, kita mendoakan mereka-mereka yang belum menerima Bunda Maria. Mereka ini ibaratnya kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Jadi mereka ini hanya menerima Yesus saja, tapi tidak tahu dari mana Yesus itu datang. Maka dalam konten sebelumnya saya katakan, Yesus yang disembah oleh Gereja Katolik itu beda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Karena apa? Ini salah satu fenomena yang menunjukkan kepada kita. Jadi mereka ini ibaratnya seperti kacang lupa kulit. Orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur. Maka Gereja Katolik di sini telah mengambil bagian yang terbaik. Maka bersyukurlah sekali lagi sebagai warga Gereja Katolik. Kita mempunyai seorang ibu. Dan lihat, Bunda Maria itu selalu hadir mendoakan gereja putranya. Melalui penampakan-penampakan yang terjadi, pesan-pesan yang disampaikan kepada gereja, sehingga gereja sampai hari ini begitu kokoh, begitu gagah berdiri dengan iman yang begitu luar biasa. Maka ketika kita mendengar dari luar ocehan-ocehan, cemoohan tentang iman Gereja Katolik, karena Gereja Katolik menerima, mencintai, menghormati Maria, ya biarkan saja itu terjadi. Biarkan saja itu terjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Karena mereka belum memahami ini dengan baik. Jadi gereja harus bersyukur, Gereja Katolik harus bersyukur bahwa kita telah mengambil bagian yang terbaik. Demikianlah para sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.